Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi demikian. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Allah yang memelihara. Bapak Ibu yang terkasih, yang kelihatan berkuasa ternyata tidak sungguh-sungguh berkuasa. Baal Hadad yang dipercaya oleh Ahab sebagai dewa badai yang memberikan kesuburan tanah, ternyata dibuat Allah tidak berdaya dengan mengirimkan ketidaksuburan di Kanaan. Dalam kepercayaan Kanaan, ketika dalam kekeringan itu, manusia akan tunduk kepada dewa kematian maut selama musim kemarau. Namun Bapak Ibu, sekali lagi bahwa Elia diperintahkan Tuhan untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit sebelah timur sungai Yordan. Daerah ini tidak ramah, sebenarnya tidak ada persediaan makanan, tetapi Tuhan sanggup menyediakan air dan makanan, yaitu daging burung gagak bagi Elia. Lalu Elia menaatinya. Bapak Ibu yang terkasih, kisah Elia ini mengajar kita bahwa Allah memelihara hidup kita baik dalam kesuburan maupun kekeringan. Yesus juga mengajarkan kita bahwa Bapa di surga tahu apa yang penting dan perlu bagi hidup kita, sehingga Ia pasti menyediakan. Panggilan kita bukan mencari itu, tapi pertama-tama mencari kehendak Allah dan melakukannya. Maka semua yang penting dan perlu bagi hidup kita pasti ditambahkannya. Oleh karena itu, jangan khawatir. Nah, Bapak Ibu, apa buktinya bahwa Allah itu memelihara kita? Bukti pemeliharaannya yang terbesar adalah ketika kita berdosa. Bapa di surga memelihara kita dengan mengutus Kristus untuk mati dan bangkit, untuk membebaskan kita dari kutuk dosa, iblis dan juga maut. Bapak Ibu, kalau anaknya sendiri telah Bapa berikan, maka pasti juga Bapa memelihara hidup kita setiap harinya. Tugas kita adalah melakukan kehendak Allah dengan bekerja semaksimal sambil bergantung kepada pemeliharaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, bergantung kepada Allah yang memelihara tidaklah mudah. Kenapa? Karena kita tidak melihatnya dan kita telah diajar oleh orang tua kita untuk bekerja keras sendiri. Bekerja keras itu memang panggilan Allah bagi kita. Tetapi ingatlah, Allah yang kita percayai pasti memelihara hidup kita hari lepas hari sesuai dengan caranya. Percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Dia yang pasti memelihara kita, dan kita akan melihat berbagai keajaiban di luar pikiran kita. Demikian perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan yang baik pada pagi hari ini, di mana kami bisa sekali lagi merenungkan firman-Mu, dan kiranya Tuhan, apa yang boleh kami renungkan ini, kiranya terus kami lakukan di dalam hidup kami, dan kiranya Engkau memampukan kami yang terbatas ini agar bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, tolong setiap kami dalam menjalani segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan yang terus menolong, memberkati, sehingga segala hal yang boleh kami lakukan pada hari ini, Tuhan berkenan memberkati. Kami juga menyerahkan setiap kami yang sakit, Tuhan, mungkin yang sakit sekarang, kiranya Tuhan menolong, memberikan penyembuhan, sehingga kami beroleh kesembuhan dari Tuhan dan kami bisa melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu, Tuhan yang terus menuntun, mengarahkan setiap kami. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami berdoa. Amin.